Halo Sagittarius, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi baik-baik saja dan sehat terus ya. Amin. Oke, di video ini aku bakal reading untuk Sagittarius di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Maret. Kita lihat. So, aku ngerasa di sini tuh ada pencapaian yang nggak hanya kamu rasakan sendiri ya, tapi juga di mana dampaknya itu memberi energi positif untuk orang di sekitar kamu. Seolah semesta tuh bilang kayak, ini waktu kamu nih untuk menikmatin hasil sambil bersyukur dan berbagi kebahagiaan gitu. Dan aku ngerasa di sini di mana kesempatan untuk membangun pondasi yang kuat seperti tanda kalau kamu tuh menata hidup dengan lebih disiplin, mungkin dengan kerja keras dan mungkin kerjasama dengan orang lain itu bisa kamu capai ya, dan kamu bisa mencapai stabilitas yang langgeng gitu. Jadi di sini pesan buat kamu, rayakan pencapaian kamu sekecil apapun itu. Fokus membangun pondasi yang kuat untuk masa depan dan nikmati kebahagiaan yang datang dari usaha dan hubungan yang harmonis gitu ya. Kita lihat untuk kerjaan kamu, Sagittarius. Pekerjaan Sagittarius di minggu ketiga dan minggu keempat ini. So, aku ngerasa di sini itu kamu sudah melalui banyak tantangan, tapi masih harus bertahan untuk mencapai tujuan kamu, ya nggak? Dan yang menarik, kartu ini tuh bukan tentang menyerah ya, tapi justru mengingatkan kamu untuk tetap kuat meski capek. Nah, bisa jadi ada proyek yang sulit, mungkin tekanan dari atasan, tanggung jawab yang terasa berat, ya. Jadi kayak kamu tuh hampir sampai, ya jangan menyerah sekarang gitu loh. Ya, karena aku ngerasa di sini tuh capek, tapi kamu tuh hampir sampai gitu, ibaratnya. Jadi pertahankan fokus kamu meskipun situasi itu lagi menantang, dan gunakan pengalaman dan pembelajaran dari masalah sebelumnya tuh untuk menghadapi yang sekarang ini. Karena kesabaran dan ketekunan kamu itu akan membuahkan hasil meskipun tuh ya terasa agak berat sih emang ya. Sabar ya. Sekarang kita coba lihat untuk keuangan. Oh, jatuh nih. So guys, aku ngerasa di sini tuh kayak banyak opsi yang muncul ya, entah itu investasi, peluang usaha, atau ide untuk menambah penghasilan. Jadi apa ya, mungkin nggak semua pilihan itu realistis atau menguntungkan sih. Kayak ada beberapa yang terlihat menggoda tapi bisa menimbulkan resiko juga. Dan mungkin ada beberapa yang sederhana tapi punya potensi nyata. Jadi jangan mudah tergiur dengan janji cepat kaya atau peluang instan. Evaluasi deh setiap opsi dengan kepala dingin sebelum mengambil keputusan. Fokus pada apa yang nyata dan bisa memberikan hasil yang jangka panjang. Sekarang kita bahas buat asmara. Ke asmara kamu yang single terlebih dahulu ya. So, aku tuh langsung ngerasain energi yang stabil tapi perlahan-lahan tuh membangun sesuatu yang nyata. Jadi kalau kamu emang single, kayak kartu ini tuh nunjukin cinta yang datang ke hidup kamu tuh bukan cinta yang instan atau dramatis gitu, tapi yang nyata, serius, dan punya potensi buat jangka panjang. Jadi ya, aku ngerasain kayak seseorang mungkin akan datang di ke hidup kamu dengan pendekatan yang tenang, konsisten, dan bisa diandelin. Nggak ada gebrakan gede, tapi perasaan ini tuh kayak berkembang dengan stabil dan pasti gitu loh. Dan yang menarik, ya kamu jangan terburu-buru mengejar cinta gitu loh. Fokus aja pada hubungan yang berkualitas, bukan sekedar cepat dan menyenangkan sesaat doang. Karena kesabaran dan konsistensi akan membawa
orang yang tepat tuh ke hidup kamu. Itu ya. Sekarang kita bahas deh buat yang berpacaran ya. Oke. Yang pacaran dan yang ini nanti buat yang udah nikah. Aku ngerasa di sini tuh kayak hubungan kalian saat ini seolah berada di fase dimana kalian tuh perlu fokus, kerjasama, dan mengambil kendali atas arah hubungan. Dan mungkin kalau kalian mau bersatu dan bergerak dengan tekad, segala rintangan tuh bisa dilaluin gitu loh. Jadi energinya tuh nunjukin bahwa hubungan kalian itu punya momentum yang kuat. Nah, bisa jadi kalian sedang menghadapi keputusan penting, rencana bersama, atau langkah baru yang membutuhkan keberanian dan komitmen penuh nih gitu. Jadi fokus dan komunikasi yang penting ya, dan yang sangat penting apapun itu untuk mengarahkan hubungan itu ke arah yang lebih diinginkan. Hadapi tantangan bersama dan jangan biarkan ego atau perbedaan itu menahan kemajuan. Nah, dengan tekad dan kerjasama, hubungan tuh bisa maju dengan stabil dan membawa kebahagiaan. Jadi, ya buat yang berpacaran nih, menunjukkan hubungan yang penuh tekad, ya, bergerak maju dengan kontrol dan punya potensi kemenangan emosional. Kalau kalian berdua tuh bersatu dan fokus gitu, ya. Sekarang buat yang sudah menikah nih. So guys, aku ngerasa di sini tuh ada beban ya, ada tanggung jawab yang berat dan kelelahan emosional atau fisik. Dan mungkin dalam konteks pernikahan ini tuh kayak sering muncul ketika salah satu atau kedua pasangan tuh kayak merasa terbebanin oleh misalkan tanggung jawab rumah tangga, pekerjaan atau tekanan hidup lainnya. Dan meskipun terasa berat, ada tanggung jawab yang harus dituntasin. Dan itu bisa menjadi proses penting untuk menjaga atau mempertahankan rumah tangga. Ya, jangan sampai kelelahan itu kayak membuat komunikasi atau kebahagiaan rumah tangga kamu tuh terganggu gitu loh. Jadi di sini coba deh perhatikan keseimbangan antara tanggung jawab dan istirahat. Komunikasi dengan pasangan tuh sangat penting agar beban tuh nggak menumpuk sendiri. Jika dikelola dengan baik, tantangan ini tuh bisa menjadi momen penguatan hubungan, bukan justru memecahkannya gitu ya. Dan untuk rumah tangga yang sudah menikah, ya pasti ada fase ya penuh tanggung jawab dan tantangan di mana beban terasa berat dan bisa dilalui dengan kerjasama, komunikasi, dan mungkin pengelolaan yang bijak gitu. Oke, buat Sagittarius, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah mampir, salam santun buat semuanya.